Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Pada kesempatan ini saya Dr. Wisnu Berlianto akan memberikan kuliah dengan judul Initial Evaluation of Child with Arthritis. Dan ini kasus arthritis merupakan kasus yang cukup banyak ditemukan pada pasien anak-anak, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan diagnosis, termasuk membuat diagnosis banding daripada gejala-gejala artritis pada anak. Ini adalah outline kuliah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang bagaimana anatomi dari joint atau sendi, kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan diagnosis pada anak dengan artritis, dan yang ketiga, kasus artritis yang banyak pada anak, juvenile idiopathic arthritis. Ini akan kita bahas secara khusus bagaimana diagnosis dan tata laksananya. Beberapa penyakit sistemik itu bisa menunjukkan gejala-gejala artritis, dan beberapa penyakit rheumatologi sebaliknya tidak menunjukkan gejala-gejala pada sendi atau tanpa gejala artritis. Dan pada beberapa kasus artritis itu merupakan suatu kegawatan. Contohnya septic arthritis atau artritis karena infeksi, di mana diperlukan diagnosis yang cepat untuk melakukan tata laksana yang tepat dengan antibiotik sehingga bisa mencegah kerusakan dari sendi. Beberapa penyakit rheumatologis juga membutuhkan diagnosis yang cukup lama, karena pada saat datang biasanya kita sulit untuk melakukan diagnosis dan membutuhkan beberapa pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada beberapa penyakit artritis mempunyai pola-pola tertentu yang bisa kita kenali, sehingga ada tanda khas yang bisa kita kenali sejak awal diagnosis dari penyakit tersebut. Anatomi dari sendi ataupun joint. Pada dasarnya ada tiga jenis dari sendi atau joint. Yang pertama adalah fibrous joint, di mana ini contohnya adalah sutura pada kepala, kemudian cartilaginous joint berupa contohnya pada vertebra, jadi pada spine, pada tulang belakang itu termasuk cartilaginous joint. Sedangkan sendi yang paling banyak adalah synovial joint, itu misalnya pada lutut, pada tumit, pergelangan tangan, pergelangan kaki dan sebagainya. Ini kalau kita lihat gambaran struktur daripada joint, synovial joint. Di sini ada kapsul sendi, kemudian ada synovial membran, ada cartilago atau tulang rawan, dan ada tulang. Di dalam daripada synovial terdapat cairan yang akan menjaga keberlangsungan atau fungsi daripada sendi ini, termasuk memberikan nutrisi pada tulang-tulang rawan yang ada di sendi ini. Bila ada gangguan pada atau inflamasi pada sendi, maka akan mengganggu daripada pergerakan sendi ini, sehingga juga nanti bisa terasa sakit, ada gangguan limitation of range of movement, jadi sendinya tidak bisa bergerak seperti normal dan sebagainya. Ada tiga hal yang penting di dalam sendi ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan ini merupakan bagian yang avaskuler, tidak memiliki tidak ada sarafnya, dan dia bersifat sebagai load bearing tissue untuk mencegah permukaan daripada sendi ini. Kemudian synovial membran, kemudian juga ada joint kapsul yang melindungi sendi dari trauma dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan pendekatan untuk mendiagnosis atau melakukan tata laksana pada anak-anak dengan artritis? Yang pertama yang penting adalah kita melakukan lokalisasi anatomisnya. Apakah ini keluhan dari artikuler sendi ataupun non sendi? Jadi kalau kita lihat di dalam sendi itu ada selain sendi, jadi di sendi itu ada otot, ada ligamen, ada tendon dan sebagainya. Semua komponen ini bisa memberikan keluhan, misalnya keluhan nyeri, ya.
Sehingga kalau ada nyeri pada sendi, pertama harus disingkirkan, dipastikan dulu apakah ini nyerinya dari sendi ataupun di luar sendi. Di sini ada beberapa clue yang bisa digunakan untuk melihat apakah sendi atau non sendi yang terlibat. Ya. Bila sendi yang terlibat, biasanya ada gangguan daripada pergerakan sendi, limitation of range of motion. Ya. Dan juga ada gejala bengkak. Penebalan pembengkak ini bisa karena penebalan pada sinovial, ada efusi, kemudian ada instability dan sebagainya. Sedangkan kalau sendi bukan sendi yang bermasalah, ya, jadi masalah bukan dari sendi, itu biasanya nyerinya bisa tidak berada pada sendi atau di sekitar sendi, ya. Jadi mungkin di ligamennya, di tendon dan sebagainya. Dan biasanya nyeri yang non artikular ini nyeri timbul pada gerakan yang aktif, jadi tidak muncul pada gerakan yang pasif. Ini adalah beberapa poin di mana kita harus membedakan dulu apakah ini nyerinya dari sendi ataupun bukan sendi. Kemudian yang kedua, kita harus melihat apakah ini proses inflamasi ataupun non inflamasi. Pada proses inflamasi tentunya ditemukan tanda-tanda inflamasi, bisa berupa kehangat, kemerahan, bengkak, dan nyeri. Dan biasanya pada artritis didapatkan gejala yang lain, misalnya kekakuan pada pagi hari, morning stiffness, gelling itu kekakuan setelah proses inaktivitas. Jadi setelah lama tidak dipakai kemudian menjadi kaku. Dan kemungkinan ada gejala sistemik yang lain, terutama misalnya pada sistemik juvenile idiopathic arthritis, ada gejala demam, kemudian kelelahan, berat badan menurun dan sebagainya. Dan biasanya kita juga melakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat parameter inflamasi, misalnya ada peningkatan dari laju endap darah, C-reaktif protein dan sebagainya. Sedangkan penyakit-penyakit yang disebabkan non inflamasi, jadi bukan yang inflamasi, biasanya tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak bengkak, kemudian tidak hangat, tidak ada kemerahan dan sebagainya. Etiologi daripada artritis pada anak-anak ada berapa macam. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan artritis, bisa infeksi ataupun non infeksi. Yang infeksi misalnya ada infeksi bakterial, kemudian viral, ya, kemudian penyakit demam rematik, kemudian ada karena penyakit jaringan ikat, misalnya sistemik lupus erythematosus, kemudian dermatomyositis, scleroderma, ada vaskulitis, kemudian ada juga yang idiopathic yang kita sebut dengan juvenile arthritis. Kemudian beberapa obat-obatan juga bisa menyebabkan arthritis. Kemudian ada beberapa penyebab non inflamasi, misalnya trauma, kemudian dan sebagainya. Kemudian dari hematologi ini perlu diperhatikan, penyakit-penyakit gangguan koagulasi, misalnya hemofili, biasanya akan menyebabkan gangguan atau pendarahan pada sendi-sendi besar, sehingga akan menunjukkan tanda-tanda seperti tanda-tanda artritis. Kemudian penyakit ganasan juga bisa menyebabkan artritis pada sendi, dan itu khas sekali. Biasanya nanti ada nyerinya pada malam hari, kemudian malamnya terbangun karena nyeri dan sebagainya. Kemudian beberapa penyakit lain juga bisa menyebabkan artritis pada anak-anak. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah kronologinya. Perlu kita lihat sudah berapa lama ini berlangsung gejala artritisnya. Pada dasarnya kita bagi menjadi dua, akut yaitu kurang dari 6 minggu ataupun kronik lebih dari 6 minggu. Ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Nanti kita lihat kalau yang dalam misalnya infeksi biasanya dalam hitungan jam, ya. Misalnya ada bakteri artritis, trauma, koagulopati, dari seperti misalnya hemofili, kemudian infeksi viral bisa dalam beberapa hari, ya, kemudian demam rematik dan sebagainya. Sedangkan yang penyakit yang autoimun seperti juvenile idiopathic arthritis itu biasanya dalam hitungan minggu, lebih dari 6 minggu, jadi sudah masuk dalam yang kronik. Jadi ini penting sekali kita melihat sudah berapa lama ini berlangsung. Kemudian dalam pendekatan dalam diagnosis anak dengan artritis, kita harus membuat
lebih detail lagi terkait topografi, jumlah sendi yang terlibat, dan sendi mana yang ini. Jadi topografi itu terkait dengan sendi yang di mana. Aksial itu berarti yang di tengah, misalnya spine ataupun sendi pendesak sacroiliaca, sternoclavicular, manubriosternal, sendi bahu, sendi panggul dan sebagainya. Dan biasanya penyakit-penyakit rematik ini seperti SLE atau vaskulitis jarang mengenai sendi-sendi yang ada di aksial. Dia lebih sering mengenai sendi-sendi yang ada di ekstremitas. Kemudian jumlah sendi ini nanti akan membantu kita untuk mengklasifikasikan berapa. Kalau 4 atau kurang itu disebut dengan oligoartikuler. Sedangkan kalau lebih dari 5 atau lebih itu poliartikuler. Dan ini biasanya kita lihat dalam pengamatan dalam 6 bulan terakhir. Kemudian sendi yang terlibat di mana? Jadi mulai dari sendi yang besar, misalnya sendi lutut, sendi tumit, pergelangan tangan dan sebagainya. Ini yang saya katakan tadi, kita lihat sendi yang aksial. Jadi adalah suatu diagram untuk melakukan pemeriksaan pada sendi yang terlibat ya. Jadi aksial itu yang di tengah ya. Jadi sendi bahu, sendi spine, sacroiliaca, dan juga sendi hip panggul ya. Kemudian ekstremitas ya, ekstremitas atas mulai dari siku, pergelangan tangan, di tangan ya, dan sebagainya. Kemudian ekstremitas bawah, lutut, tumit ya, kemudian pergelangan kaki dan juga di kaki. Kemudian masih lebih lanjut lagi terkait sendi yang terlibat, kita melihat sekuennya. Apakah ini sifatnya menetap, intermittent, atau dia pindah-pindah? Ini penting sekali karena pada beberapa penyakit tertentu seperti penyakit demam rematik adanya artritis yang berpindah-pindah atau migrasi. Jadi mungkin awalnya di siku, kemudian pindah ke pergelangan tangan dan sebagainya. Sedangkan penyakit-penyakit seperti lupus, GIA itu lebih bersifat intermittent nyerinya. Kemudian deformitas, apakah ada perubahan bentuk? Biasanya pada kasus-kasus yang sudah semakin berat atau lama itu sudah muncul deformitas, jadi perubahan bentuk. Kemudian juga ada hal-hal yang lain, enthesitis. Jadi enthesitis ini adalah inflamasi pada tempat-tempat melekatnya tendon ataupun ligamen ya. Ini nanti akan memberikan gejala-gejala yang lebih berat kalau sudah ada gejala enthesitis ini. Kemudian kita lihat apakah ada keterlibatan gejala sistemik ya. Jadi apakah ada demam, kemudian ada gangguan di mata, uveitis, gangguan penglihatan, karena pada penyakit juvenile arthritis tertentu bisa muncul gejala di mata. Kemudian kita lihat juga penyebarannya, simetrik atau asimetrik. Biasanya pada yang inflamasi, yang GIA, juvenile arthritis, yang sistemik atau poliartikuler itu biasanya simetrik ya. Jadi kanan dan kiri sama. Kalau yang oligoartikuler itu seringkali asimetrik ya. Infeksi viral ya, itu biasanya gejalanya simetrik, jadi nyeri atau artritis pada kanan kiri sama ya. Sedangkan yang asimetrik biasanya pada bakterial artritis ya. Ini adalah salah satu algoritma untuk memudahkan kita. Kita lihat pasiennya, anaknya berapa sendi yang terlibat, satu atau banyak, kemudian ada demam atau tidak. Nah, nanti di bawahnya adalah diagnosis banding yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. Jadi ini mungkin akan memudahkan adik-adik. Kalau ada pasien dengan nyeri sendi, kita lihat berapa sendi yang terlibat, kemudian ada demam atau tidak. Nah, nanti di bawah kita akan lihat mana-mana yang mungkin menjadi penyebabnya. Ini adalah beberapa pola karakteristik pada sendi, jadi nyeri sendi atau artritis pada anak ya. Kalau viral artritis kita lihat biasanya akut dia dalam hitungan beberapa hari. Contoh misalnya penyakit demam berdarah atau viral influenza itu ada artritis nyeri sendi yang biasanya simetris dalam waktu beberapa hari dan akut sifatnya. Dan dia biasanya pada small joint, jadi joint sendi-sendi yang kecil dan sifatnya simetris, tidak jadi axial involvement, jadi
tidak pada sendi-sendi yang di aksial, misalnya di spine ya, tidak di situ. Kemudian biasanya pada sendi-sendi di ekstremitas atas atau bawah. Kemudian poliarticular GIA ya, biasanya sifatnya kronik pada sendi besar dan kecil. Besar itu misalnya di lutut, di siku ya. Kemudian sifatnya simetris. Kemudian enthesitis, artritis biasanya pada sendi yang besar, asimetris. Posterior artritis, SLA ya. Ini SLA yang nanti mungkin cukup banyak pada anak-anak. Ya biasanya pada sendi sama, besar dan kecil, simetris pada ekstremitas atas dan bawah. Jadi ini adalah beberapa pola daripada keterlibatan sendi pada penyakit tertentu pada anak. Ini sama pattern recognition ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis yang pola-pola tertentu yang bisa kita kenali dan khas pada penyakit tertentu. Misalnya poliartritis pada remaja, perempuan hati-hati, kemungkinan suatu SLA ya, dan seterusnya. Ini adalah beberapa gejala di luar sendi yang terkait dengan artritis. Misalnya di mata bisa muncul uveitis, kemudian di mulut ada ulkus, ulcer di mulut terkait dengan SLA dan sebagainya. Nanti bisa adik-adik bisa lihat sendiri di list ini. Ini adalah tanda-tanda bahaya, di mana kalau ada tanda ini maka kita harus hati-hati pada pasien-pasien anak dengan artritis. Kalau ada seperti ini kita harus segera merujuk ke dokter spesialis anak untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Apa saja tanda-tanda bahaya ini? Jadi yang pertama adanya demam, apalagi demam yang lama, kemudian malaise, kemudian nafsu makan menurun, berat badan turun, keringat dan sebagainya. Hati-hati. Kalau ada tanda seperti ini, pasien dengan artritis harus segera dirujuk ke dokter anak. Kemudian ada nyeri pada sendi ataupun tulang dengan demam. Hati-hati, kita curiga dengan suatu infeksi. Infeksi jadi misalnya suatu septic arthritis. Septic arthritis itu suatu kegawatan karena tanpa penanganan yang tepat dan cepat maka bisa menimbulkan sequelae atau kecacatan seumur hidup. Kemudian nyeri yang tidak hilang-hilang atau nyeri yang pada malam hari sehingga pasiennya bangun dan sebagainya. Hati-hati. Persistent night walking, jadi terbangun malam hari karena nyeri, hati-hati. Ini biasanya tanda dari keganasan pada tulang. Ya. Pada keganasan tulang tertentu itu nyeri sekali pada sendi atau tulang dan biasanya pada malam hari. Yang terakhir adalah ketidaksesuaian antara riwayat dan tampilan klinis. Ya. Ini yang harus kita jadi misalnya tidak ada riwayat nyeri, tapi kok tadi ada tanda-tanda inflamasi pada sendi yang itu, kita harus betul-betul mengeksplorasi dan kita rujuk lebih lanjut. Untuk melakukan pemeriksaan sendi secara sistematis dan mudah, dikembangkan beberapa tools untuk melihat kelainan-kelainan pada muskuloskeletal, apakah ini ada kelainan pada sendi atau tidak. Ya. Ini dikembangkan oleh ini sudah diterjemahkan oleh teman-teman di IDAI ya, tapi aslinya kalau tidak salah dari Inggris ini dikembangkan. Jadi ini suatu tools yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada pasien anak, khususnya pada anak usia sekolah. Jadi ini sudah divalidasi dan ini sudah diterjemahkan. Jadi ada 4 aspek yang dinilai di sini. Yang pertama adalah gait, jadi cara berjalannya. Kemudian arm, lengannya, kemudian leg, kaki, jadi lower extremities, dan yang S, spine, sehingga disebut PIGALS, pediatrics, gait, arm, leg, and spine. Mungkin nanti akan ada kuliah tersendiri terkait PIGALS ini, dan nanti mungkin ada video-videonya bagaimana kita melakukan pemeriksaan PIGALS, dan ini bisa dilakukan oleh dokter umum. Sehingga nanti adik-adik nanti mungkin kalau menghadapi pasien dengan nyeri atau ada gangguan daripada berjalan dan sebagainya, ini bisa dilakukan. Dan ini cukup tidak butuh waktu lama, hanya mungkin sekali 5 menit kita bisa melakukan pemeriksaan ini, dan nanti hasilnya bisa seperti ini nanti. Nah, jadi contoh seperti ini kita lihat. Jadi anak ini tidak nyeri,
tapi ada kesulitan berganti baju karena jelas ini ya sudah ada deformitas, ada kontraktur ya, kaku, sulit dalam berjalan. Kemudian kita lihat penampilannya bagaimana untuk guide-nya, dia sulit berjalan, gerakannya, kemudian lengannya juga, lengan, kaki, dan juga spine. Jadi tampak pembengkakan pada gelos ini sudah kemudian teraba hangat. Jadi ini suatu artritis pada pergelangan tangan. Jadi ini nanti sangat membantu kita dalam melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada anak-anak dengan kecurigaan suatu artritis. Kemudian yang terakhir tentang juvenile idiopathic arthritis. Ini suatu artritis yang banyak didapatkan pada anak-anak. Dan pada dasarnya adalah suatu penyakit autoimun penyebabnya, sehingga pengobatannya memang diberikan obat-obat antiinflamasi. Ini adalah kriteria diagnosis pada juvenile idiopathic arthritis. Jadi onset usianya kurang dari 16 tahun, artritis pada satu sendi atau lebih. Jadi artinya nanti harus ada tanda-tanda peradangan, sendinya bengkak, kemerahan, kemudian nyeri, ada kekakuan, gangguan pada gerakan sendi, dan artritis menetap lebih dari 6 minggu, lebih atau sama dengan 6 minggu, jadi sudah masuk kronik ya. Kemudian penyebab lain artritis pada anak telah disingkirkan. Jadi misalnya ada infeksi, kemudian non infeksi yang demam rematik, gangguan pembekuan darah atau karena sudah bisa kita singkirkan, maka ini kita menduga suatu JIA, juvenile idiopathic arthritis, masuk penyakit autoimun yang lain, misalnya SLE. Jadi ini adalah kriteria diagnosis daripada juvenile idiopathic arthritis. Jadi saya kira tidak terlalu sulit ya. Dan ini adalah pembagian jenis-jenis JIA. Saya kira adik-adik cukup tahu saja ini ya. Jadi ada yang oligoartikuler, poliartikuler. Poliartikuler ada yang dengan rheumatoid faktornya negatif, positif, kemudian ada yang enthesitis, psoriatic atau sistemik, onset juvenile arthritis ya. Kita lihat di sini gejalanya bagaimana, kemudian manifestasi sistemiknya. Hati-hati pada pasien-pasien dengan oligoartikuler ataupun yang poliartikuler yang positif ya, positif dengan rheumatoid faktornya, ada kemungkinan untuk jadi uveitis. Jadi ada peradangan pada uvea. Sehingga pada pasien-pasien yang oligoartikuler ataupun poliartikuler yang positif, kita biasanya konsulkan pada dokter mata untuk melihat kemungkinan adanya uveitis atau tidak. Kemudian predominan seksnya memang masih banyak perempuan ya yang terkena. Kemudian biomarkernya, nah ini penting sekali biomarker yang kita lihat ya. Jadi pada pasien-pasien oligoartikuler ataupun jadi pasien yang rheumatoid arthritis, kita bisa memeriksa anates, antinuklear antigen ya. Jadi untuk melihat apakah ada antinuklear antigen, kalau dia ada, jadi itu kemungkinan besar untuk uveitis juga semakin besar. Jadi hati-hati ya. Ini adalah pemeriksaan dasar yang perlu dilakukan, darah lengkap ya, kemudian marker-marker untuk inflamasi, laju endap darah, sereaktif protein, kalau yang perlu fungsi ginjal, dan foto. Foto nanti akan terlihat ya. Pada artritis biasanya ada pembengkakan atau penyempitan celah sendi tergantung penyebabnya. Kalau JIA, juvenile arthritis, biasanya ada penyempitan celah sendi karena ada kerusakan pada kartilagonya. Jadi sifatnya dikatakan erosif ya. Berbeda dengan artritis pada SLE. Pada SLE tidak tampak, tidak ada tanda-tanda erosif, non erosif gambarnya. Kemudian pemeriksaan lebih lanjut, kalau JIA mungkin kita lakukan pemeriksaan autoimun, antinuklear antibody ya, anates tadi. Kemudian juga untuk menjaga kemungkinan adanya gangguan koagulasi, kita melakukan pemeriksaan faal hemostasis ya. Jadi pada hemofili itu juga bisa menunjukkan tanda artritis. Kemudian untuk menjaga kemungkinan adanya demam rematik, kita periksa asto ya. Kemudian untuk melihat kemungkinan adanya penyakit-penyakit rematik tadi, kita lihat rheumatoid faktor ya, jadi JIA. Ini adalah diferensial diagnosisnya, sama kalau monoartritis apa saja, kalau infeksi mungkin apa, kemudian trauma, malignansi, inflamasi, hematrosis. Kemudian untuk yang poliartritis ada infeksi, inflamasi, malignansi dan sebagainya. Untuk tata laksana berdasarkan American College of Rheumatology sudah berapa kali direvisi ya, mulai tahun 2011, 2013 dan 2019 ya.
Pada dasarnya digunakan obat-obatan antiinflamasi. Jadi obat-obatan farmakologis pertama tentunya obat-obatan analgesik kalau menyeri, kemudian obat-obatan antiinflamasi mulai yang dari steroid sampai dengan obat-obatan yang bisa memodifikasi perjalanan penyakit daripada rheumatologi ini. Jadi adalah obat-obatan yang sering digunakan, hidroksikloroquine, methotrexate, sulfasalazine, dan leflunomid ya. Ini mungkin kalau untuk adik-adik nanti dokter umum, saya kira cukup tahu saja ada obat-obat seperti ini. Ini karena memang sudah bukan kompetensinya untuk pengobatan GIE. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan adik-adik semua. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal nanti pada saat adik-adik menemui pasien-pasien anak dengan artritis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.